Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi yang terakhir ya. Alhamdulillah sudah mencapai materi yang terakhir atau pembahasan yang terakhir. Ya, ini terkait rencana bisnis usahawan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu perencanaan bisnis. Nah, rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua elemen eksternal dan internal yang relevan yang terlibat dalam memulai usaha baru. Nah, jadi perencanaan bisnis ini adalah proses menyusun strategi, tujuan, dan langkah-langkah operasional yang jelas untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Nah, dalam perencanaan bisnis ini, pemilik atau manajemen menentukan arah perusahaan, termasuk analisis pasar, model bisnis, produk atau layanan yang ditawarkan, strategi pemasaran, rencana keuangan, serta target jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apa saja sih yang harus ada dalam perencanaan bisnis gitu? Apa saja yang diperlukan dalam memulai rencana bisnis ini begitu. Nah, tentunya yang pertama ada profil usaha. Nah, bagian ini dirancang untuk mendeskripsikan usaha yang dibangun, mulai dari manajemen sampai profil produk. Nah, misalnya singkat saja ya untuk profil usaha karena kita masih kecil-kecilan gitu. Contohnya ini profil usaha saya, misal contoh nama usahanya itu Moro Kejo. Nama pemilik contohnya Ahmad. Produk yang ditawarkan atau yang dijual itu adalah tutuk oncom dengan varian lauk dan sambal yang macam-macam. Dan alamat yang berada di Jalan Letnan Jenderal S. Parman. Nah, untuk perencanaan bisnis yang kedua yaitu ada analisis pasar. Analisis pasar dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang target pelanggan, persaingan, tren pasar, dan peluang bisnis. Nah, contohnya seperti yang ada di tabel ini atau di kotak ini. Contohnya target pasar saya itu ada keluarga kecil contohnya misalnya. Terus ada orang dewasa yang baru pulang kerja atau sedang jalan-jalan, sedang rekreasi, refreshing gitu. Dan remaja-remaja lainnya. Terus lokasi pasarnya itu ini kebetulan berada di dekat alun-alun Subang. Jadi lokasinya strategis seperti itu. Agar apa? Agar para orang-orang yang melewati jalan tersebut tahu ada tutuk oncom buatan saya begitu. Jadi mereka semua matanya tertuju kepada saya yang berada di sisi jalan Letnan Jenderal S. Parman. Tentunya alun-alun Subang memang setiap hari pasti dilewati orang-orang begitu. Nah, misalnya terus contohnya selanjutnya yaitu ada pesaing. Kita harus analisis nih pesaing kita itu siapa yang berada di dekat kita tuh. Contohnya ini saya buramkan karena saya tidak tahu siapa di sana gitu. Ini hanya contoh saya tutuk oncom J. Nah, lokasi pesaingnya tuh sama dekat alun-alun tetapi lebih cenderung dekat ke sekolah menengah pertama misalnya. SMPN berapa? Ini 300 meter dari tempat usaha kami contohnya tuh. Berdekatan tidak sampai 1 km. Tentunya ini menjadi pesaing saya contohnya. Nah, setelah menganalisis pesaing, kita harus melakukan perbandingan nih. Misalnya, pesaing harga mereka tuh mulai dari 10.000 sama seperti kita mulai dari 10.000. Tetapi yang paling mahal itu mereka 22.000 sedangkan kita itu 18.000. Dan pesaing tuh hanya satu varian namun berbagai macam lauk. Nah, sedangkan kita itu harga kami itu berbagai macam sambal, lauk dan ada promo juga untuk ketentuan tertentu. Contohnya gitu. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Sebelumnya kan sudah dibahas tuh tentang strategi pemasaran dan sudah membuat juga strategi pemasaran yang saya tekankan gitu kan. Nah, apa sih strategi pemasaran itu? Nah, rencana pemasaran itu perlu dibuat sejak awal untuk mengkomunikasikan dan memberikan nilai produk atau layanan kepada konsumen. Jadi strategi pemasaran ini tujuannya untuk mengetahui apa saja yang harus kita lakukan nanti. Sehingga usaha yang kita jalankan itu berjalan dengan semestinya. Nah, contohnya nih, kita kan ada 4P ya, produk, place, price, dan promotion. Untuk produknya itu saya tadi tutuk oncom, varian lauk, dan sambal. Yang sehat, segar, dan bergizi. Lokasi dekat alun-alun Subang dengan harga yang terjangkau yaitu 10.000 sampai dengan 18.000. Dengan ada ketentuan diskon 10% jika membeli 4 porsi.
Nah, sosial media atau media promosinya itu ada di Instagram, Facebook, dan WhatsApp contohnya. Saya memilih ketiga ini karena memang ini user Indonesia itu banyak menggunakan Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Dan juga pasti jangkauannya luas gitu. Karena satu Indonesia rata-rata memakai 3 platform ini. Selanjutnya ada rencana operasional. Nah, perencanaan operasional ini mencangkup semua aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sehari-hari, seperti produksi atau penyediaan layanan, distribusi dan logistik, serta layanan pelanggan. Misalnya saya nih, rencana operasionalnya sebelum kita menuju lokasi saya di rumah produsen misalnya. Nah, proses produksinya itu saya memerlukan bahan baku seperti nasi, oncom, tahu, tempe, minyak goreng, ranti, ikan asin, cabai, bawang putih dan merah, serta daging ayam contohnya. Terus untuk peralatan itu ada gerobak, wajan, spatula, kompor, piring plastik, sendok, garpu, dan gelas. Untuk perlengkapannya ya, kertas nasi, styrofoam, dan juga sendok plastik. Sendok plastik ini tentunya dikhususkan untuk mereka yang ingin membawa pulang atau take away, karena terkadang ada anak kosan atau siapa yang ingin membungkus tetapi tidak punya sendok di rumahnya gitu atau di kosannya. Nah, untuk proses penyediaan layanan ini kita harus mengisinya dengan cara contohnya di kritik dan saran itu melalui WhatsApp atau rating di Google Maps. Ini yang saya lakukan ya. Tentu saja yang ibu bapak lakukan bisa saja berbeda dari saya. Misalnya yang melalui brosur atau surat edaran atau ke Instagram bisa atau di Facebook bisa. Menyebarkan angket begitu kan bisa. Ini saya contoh saja karena ini lebih cepat gitu. Nah, untuk sarana itu seperti meja makan kayu kokoh dan kursi yang nyaman di sana tuh. Kita menyediakan meja makan kayu yang tentunya kokoh dan juga kursi yang nyaman untuk diduduki. Karena tanpa kursi dan meja yang bagus itu tentunya mengurangi nafsu makan kita sepertinya ya. Lalu yang terakhir ada prasarana. Nah, saya di tempat saya itu menyediakan tempat yang higienis. Serta di sisi jalan yaitu tempat berhentinya angkot bisa. Jadi dari manapun saja kalian datang gitu, misalnya kayak ke para orang-orang di luar sana, pasti melewati tempat saya gitu. Yang tentunya tempatnya terlihat bersih dan juga di sisi jalan banget gitu. Tinggal ngomong kiri angkot turun langsung ke tempat saya gitu. Terakhir kebutuhan legalitas, yaitu ada contohnya saya punya nomor induk berusaha dan sertifikasi halal tentunya. Karena saya menyediakan daging ayam yang harus dibuatkan sertifikasi halal. Lalu selanjutnya ada rencana manajemen. Rencana manajemen ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam kepegawaian ini, saya memiliki jumlah pegawai hanya 2 orang. Saya dan ibu saya contohnya. Untuk gajinya sendiri kan ini usaha milik sendiri. Jadi belum ada karyawan yang ditarik dari luar gitu untuk ditugaskan dalam usaha kami. Nah, jika ada karyawan, jika produk sudah terbilang besar, maka akan diadakan perekrutan karyawan agar usaha berjalan dengan semestinya tanpa mengurangi target pasar. Selanjutnya ada rencana keuangan. Rencana keuangan sangat penting untuk mengontrol pertumbuhan bisnis dan memastikan keberlanjutan usaha. Ini contoh singkat saja ya. Saya setidaknya memerlukan modal awal contohnya Rp1.500.000 dengan kebutuhan yang disebutkan di rencana operasional tadi ini. Nah, lalu sumber dananya contohnya saya mengambil dari tabungan pribadi, tambahan modal di franchise itu ya contohnya mereka teman-teman saya contohnya yang ingin menginvestasikan uang mereka kepada usaha saya contohnya. Lalu ada investor kecil-kecilan lah, orang luar. Dan terakhir ada rencana perkembangan bisnis di masa depan. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses,
kita perlu membuat target-target pencapaian untuk perkembangan bisnis lebih lanjut. Nah, di sini saya sepertinya gitu kan, masih rencana kan. Jadi tidak harus selalu rencana itu tercapai, tetapi usahakan untuk memaksimalkan usaha agar rencana ini, target ini tercapai semua gitu. Misalnya saya ingin menguasai pasar industri boga di Kabupaten Subang. Wah, kan itu perlu waktu bertahun-tahun kan. Ya kalau cepat berbulan-bulan juga bisa, tetapi ya jika dilihat gitu kan, pasar-pasar di Subang itu udah banyak yang besar. Jadi saya tidak harus terlalu cepat gitu. Paling 1 tahun lebih atau 2 tahun. Lalu yang selanjutnya itu target penjualan bertambah. Misalnya saya target penjualan itu per malam tuh cuma 15. Tetapi semakin bulan, semakin tambah bulan, berganti bulan, berganti tahun, target penjualan pasti ditambahkan. Karena ingin menambah penghasilan. Lalu jumlah produksi semakin bertambah, tentu saja. Karena target penjualan yang bertambah, jumlah produksi semakin bertambah. Tetapi dengan jumlah produksi yang lainnya gitu kan. Tidak hanya tutuk oncom yang varian sambal dan lauk, tapi jumlah produksi ditambahkan yang lainnya gitu. Contohnya kan ini cuma daging ayam. Tambahkan saja misalnya daging bebek. Nah, contohnya seperti itu. Agar bervariasi. Lalu jumlah karyawan diharapkan sesuai apa? Sesuai target pasar kita gitu kan. Jadi kita ingin membuka atau membuat usaha kita itu terdengar oleh banyak kalangan, tidak hanya di daerah saya tetapi se-Kabupaten Subang. Tentunya dibutuhkan karyawan yang kompeten juga agar bisa dapat bersaing gitu. Terakhir ada membuka lokasi cabang di beberapa daerah di Kabupaten Subang. Tentu saja kan itu demi menguasai pasar industri boga di Kabupaten Subang. Tentu untuk memenuhi ini kita harus membuka lokasi cabang agar masyarakat mengetahui bahwa oh ada tutuk oncom Morokejo nih yang dari Subang, ada cabang di sini kan, semakin gede tuh namanya tuh. Tidak hanya di Kecamatan Subang, tapi di kecamatan yang lainnya atau di desa lainnya, contohnya seperti itu. Baik, untuk pembahasan format rencana bisnis mungkin dicukupkan saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya juga masih belajar terkait rencana bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik dan Ibu Bapak mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.